Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga di praktikum analisis data kedua, di mana pada hari ini adalah jadwal kita untuk mulai praktikum dari analisis data kategori. Nah, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita menganalisis tabel kontingensi atau data yang disajikan dalam bentuk tabel kontingensi, dan juga nanti ada analisis regresi logistik menggunakan R software. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu dikarenakan pada hari ini saya tidak dapat hadir baik secara offline maupun secara online dikarenakan ada kegiatan di luar kampus yang tidak dapat saya tinggalkan. Untuk itu, materi atau praktikum hari ini saya sampaikan melalui video pembelajaran ini, dan nanti Anda akan dibantu oleh Akang Teteh, asisten labnya untuk praktikum bersama di laboratoriumnya. Nah, hari ini kita akan mencoba praktikum analisis data kategori yang datanya disajikan dalam bentuk tabel kontingensi, dan nanti juga kita mulai bahas mengenai analisis regresi logistik. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa referensi yang digunakan untuk praktikum analisis data kategori ini ada 3. Yang paling utama ini pasti sudah Anda miliki, yaitu modul praktikumnya. Kemudian ini adalah referensi untuk menggunakan R software-nya untuk analisis data kategori. Kemudian ini juga sama, selain ada pembahasan secara teorinya, juga ada pembahasan mengenai praktikum dari analisis data kategorikal yang menggunakan R software-nya. Nanti silahkan Anda cari dua referensi ini di internet, bisa Anda download e-booknya. Nah, selain ketiga referensi tadi, seperti biasa Anda bisa manfaatkan beberapa e-resources di sini yang merupakan hasil-hasil publikasi dari penelitian-penelitian dilakukan oleh praktisi, akademisi, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai. Jadi, ketika kita punya data dalam bentuk kategorikal, kemudian dalam jumlah yang besar, biasanya untuk meringkasnya atau menyajikannya itu kita manfaatkan data penyajian data dalam bentuk tabel kontingensi. Nah, di tabel kontingensi ini, saya yakin Anda sudah tahu, ada yang namanya tabel satu arah, kemudian ada yang namanya tabel 2 arah, ada yang namanya tabel 3 arah, dan seterusnya. Mungkin nanti juga Anda temui tabel 4 arah, 5 arah, dan lain sebagainya. Nah, tabel satu arah ini, pasti juga Anda sudah tahu, dia hanya memiliki kategorikal di bagian kolom atau bagian barisnya. Kemudian untuk tabel 2 arah berarti ada kategori kolom dan ada kategori baris. Nah, untuk tabel 2 arah ini ada yang dimensinya 2 kali 2, ini artinya kategorikal barisnya ada 2, kategorikal kolomnya ada 2. Atau mungkin ada yang lebih dari 2 kali 2, yaitu kita tulisnya sebagai atau kita sebut sebagai tabel I kali J-nya. Tabel 3 arah ini juga sama, nanti kategorikalnya itu bukan hanya kategorikal baris 1, kategorikal kolom 1, tetapi nanti juga ada kategorikal lain yang membuat tabel kontingensinya dalam bentuk tabel 3 arah. Nah, biasanya nanti di analisis regresi logistik, tabel 3 arah ini masuk ke regresi multiple, yaitu variabel X-nya lebih dari 1 atau variabel X-nya 2 atau lebih. Nah, tabel kontingensi ini, di dalam data untuk tabel kontingensi ini nanti kita bisa cari apakah kategorikal dari baris dan kolom ini saling bebas atau independensi. Kita akan melihat apakah terdapat hubungan atau terdapat asosiasi dari kategorikal di baris dan kategorikal di kolomnya. Kemudian nanti kita juga bisa cari perbedaan proporsinya, dan juga kita bisa cari besar asosiasinya. Nah, untuk uji independensi seperti yang sudah Anda baca mungkin ya, atau sudah Anda lihat di modul praktikumnya,
Biasanya untuk uji independensi itu kita bisa gunakan uji chi-square. Kalau Anda lupa bisa buka lagi. Nah, di sini nanti kita bisa gunakan uji chi-square, Pearson chi-square, formulasinya seperti ini. Observe dikurangi ekspektasinya, dikuadratkan dibagi dengan nilai ekspektasinya. Kemudian selain menggunakan Pearson, kita bisa juga menggunakan likelihood ratio test, yaitu nanti kita akan memperoleh statistik deviance-nya. Formulasinya seperti ini nih. Nanti di dalam R software-nya harus dicari log dari nilai observe dibagi dengan ekspektasinya masing-masing, kemudian dikalikan dengan observe-nya lagi, dijumlahkan dan dikali 2. Nah, setelah kita ketahui apakah kategorikal baris dan kategorikal kolom ini ada asosiasi atau ada hubungan, maka kita juga bisa membandingkan proporsinya. Proporsi kejadian sukses di kelompok pertama dibandingkan dengan proporsi kejadian sukses di kelompok yang kedua. Nanti perbedaan proporsinya kita akan menggunakan statistik ini. Di dalam software-nya kita akan mencari nilai statistik ini. Kemudian setelah diketahui misalnya terdapat perbedaan proporsi, maka nanti kita bisa mengukur besar asosiasinya atau besar hubungannya menggunakan relative risk. Nah, untuk relative risk ini adalah perbandingan sukses di kelompok pertama dibagi dengan peluang sukses di kelompok yang keduanya. Kemudian untuk odds ratio, besarnya odds nanti kita bandingkan dari kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Jadi kembali lagi kita akan coba yang pertama, kita coba nanti saya contohkan untuk analisis tabel satu arah seperti apa di dalam R software-nya. Kemudian untuk tabel dua arah, yaitu tabel untuk 2x2 dan juga tabel untuk I kali J, banyaknya baris dan banyaknya kolom itu lebih dari 2. Kemudian nanti juga ada tabel 3 arah, salah satu contoh tabel 3 arahnya nanti kita bahas di regresi logistik yang multiple. Nah, ini kasus untuk yang tabel satu arah. Jadi kita punya data, misalnya banyaknya orang yang berbelanja ke sebuah toko setiap hari, ini kita data dalam 1 minggu, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Kemudian ini adalah observasi banyaknya orang yang berbelanjanya. Nah, kita ingin mengetahui apakah banyaknya orang yang berbelanja ini ada hubungan dengan harinya. Karena biasanya kan fenomenanya itu supermarket dan lain sebagainya itu biasanya penuh di weekend atau misalnya di awal misalnya tanggal-tanggal gajian dan lain sebagainya. Jadi nanti hipotesisnya harus dibentuk dahulu, yaitu seperti ini. H0 itu tidak terdapat hubungan antara banyaknya orang yang berbelanja dengan hari. Kemudian untuk H1-nya berarti alternatifnya atau lawan dari H0-nya, yaitu terdapat hubungan antara banyaknya orang yang berbelanja dengan hari. Kemudian tadi kita ingin menganalisisnya dengan taraf error atau taraf signifikansinya 5%. Nah, di sini saya contohkan untuk perhitungan manualnya. Saya yakin Anda sudah bisa, jadi tidak perlu saya jelaskan secara detail, karena pasti sudah dibahas di kelasnya. Nah, hari ini kita fokus dalam analisis data kategorikal menggunakan R software-nya. Nah, di sini diperoleh bahwa chi-square-nya itu 12,48 sekian. Nah, ketika kita analisisnya menggunakan perhitungan manual, nanti kita harus membandingkan dengan nilai chi-square tabelnya. Nah, di sini diperoleh bahwa nilai chi-square hitungnya ini ternyata dia lebih kecil dari chi-square tabelnya, sehingga H0-nya diterima. Artinya katanya tidak terdapat hubungan antara banyaknya orang yang berbelanja dengan hari. Nah, kita mulai bagaimana caranya kita analisis data ini menggunakan R software. Pertama kita harus import dulu data ini, kemudian nanti
misalnya dituliskan seperti ini. Ini adalah import datanya. Observe saya tulisnya ya, ini bebas sebenarnya, Anda boleh tuliskan apapun, terserah Anda. Yang di sini observe. Kemudian ini adalah data kita yang miliki. Kemudian di sini saya masukkan juga nilai, ini bukan ekspektasi aslinya tetapi lebih ke dalam peluangnya. Peluang seseorang belanja di masing-masing harinya. Tadi kan ada 7 hari, sehingga masing-masing harinya itu punya peluang yang sama. 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, dan seterusnya. Nah, artinya kita akan menguji apakah tadi terdapat hubungan atau tidak antara banyaknya orang yang berbelanja dengan harinya. Nah, silahkan nanti Anda tuliskan sintaknya di dalam R software seperti ini untuk menguji independensi. Tadi sudah saya sebutkan dan silahkan dibaca lagi di modul praktikumnya ya. Tadi sudah saya tunjukkan juga. Kita akan menggunakan chi-square test. Selain chi-square test, tadi juga ada yang namanya statistic deviance atau menggunakan likelihood ratio test. Nah, di sini untuk tabel satu arah, saya contohkan menggunakan chi-square testnya terlebih dahulu. Chi-square.test, kemudian ini adalah nama data kita, observe-nya, yang Anda tuliskan di sini. Kemudian expected-nya, ini untuk bobot probability-nya, peluangnya. Nanti kalau Anda run akan muncul output seperti ini. Kita coba di R software-nya. Nah, yang ini. Nanti silahkan Anda tuliskan sintaknya di dalam R software-nya masing-masing. Kalau ada yang kesulitan, silahkan tanya ke akang teteh asisten webnya ya. Nah, ini observe yang tadi kita tuliskan. Ada 127 orang yang berbelanja di hari Senin, 112 di hari Selasa, sampai dengan 150 di hari Minggu. Kemudian peluang seseorang itu berbelanja di masing-masing harinya. Tadi kan ada 7. Kita anggap dia punya peluang yang sama. Dia punya peluang datang di setiap harinya, yaitu 1/7, 1/7, dan seterusnya. Kemudian kita gunakan function dari chi-square. Chi-square test ini adalah function yang ada di package start, di mana dia sudah terinstall default di dalam software-nya. Nah, kalau sudah dituliskan sintaknya, Anda boleh tuliskan di dalam script seperti ini, atau bisa langsung di dalam R console-nya yang di sini, itu boleh. Kalau kita tuliskan di dalam script seperti ini, tinggal kita run, klik di baris yang akan kita run. Nah, seperti ini nanti akan muncul di R console-nya. Kalau tidak ada keterangan atau tanda tulisan merah dan lain sebagainya, berarti sudah terbaca. Kemudian peluangnya juga kita run. Setelah di run, nanti kita tuliskan chi-square. Tadi sudah saya jelaskan ya. Observe ini adalah nama data yang Anda input. Kemudian expected adalah bobot peluangnya yang di sini. Jadi tinggal di run. Nanti akan kita peroleh chi-square test for given probabilities. Nanti kita akan dapat nilai chi-square-nya, ini sama seperti tadi yang kita hitung. Saya tunjukkan secara manualnya. Kemudian degrees of freedom-nya ada 6. Baiknya kategorikal dikurangi dengan 1. Tadi kan ada 7 hari. Kemudian p-value. Nah, kelebihan kita ketika menganalisis data menggunakan software itu adalah kita bisa langsungkan nilai p-value ini dengan alfanya. Yang tadi kita gunakan alfanya adalah 5%. Dan harus diingat ya, R software itu defaultnya selalu 5%. Nah, ketika Anda misalnya ingin analisis alfanya bukan 5%, maka nanti confidence level-nya harus dirubah. Namun, kekurangan dari chi-square test ini memang dia tidak bisa dirubah confidence level-nya. Jadi, kalau Anda menggunakan function chi-square test, itu otomatis artinya taraf signifikansi yang digunakannya adalah 5%. Nah, kalau
Kalau misalnya alfanya ini bukan 5%, maka kita harus mencari function yang bisa kita modifikasi untuk confidence levelnya. Nah, ini sudah terlihat outputnya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kelebihan dari kita praktikum atau analisis data menggunakan software adalah kita bisa langsung bandingkan nilai p-value-nya dengan apa. Nah, kriterianya adalah H0 ditolak ketika nilai p-value ini lebih kecil dari taraf signifikansi yang kita gunakan. Di sini, taraf signifikansinya adalah 5%. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa ini adalah output yang tadi kita dapatkan di R software-nya, ini chi-square-nya, degrees of freedom-nya. Karena nilai p-value ini ternyata lebih besar dari 0,05, ini ya, ternyata lebih besar dari 0,05, maka hipotesisnya, tadi hipotesis di sini, hipotesis H0 ini diterima. Artinya, kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan antara banyaknya orang yang berbelanja dengan hari. Sampai sini pahamnya. Nanti kalau ada yang kesulitan, silahkan tanya ke Akang Teteh, asisten labnya di laboratoriumnya. Oke. Selanjutnya, tadi sudah saya sebutkan bahwa selain tabel satu arah, ada juga tabel dua arah, di mana tabel dua arah ini nanti kita praktikumkan untuk tabel yang 2x2 dan I/J. Nah, di sini ini kasus yang ada di dalam modul praktikumnya. Yang di sini. Ya, ini sama saja. Jadi kasusnya ini katanya terdapat penelitian yang menyelidiki tentang nilai terapeutik dari vitamin C. Jadi untuk mengobati penyakit flu. Nah, penelitian ini dilaksanakan selama 2 minggu pada 279 pemain ski di Prancis. Jadi, pemain ski di Prancis ini dikasih treatment, yang satu diberikan obat placebo, yang satu diberikan vitamin C. Ini yang terkena flu, kemudian yang ini tidak terkena flu. Ini nilai selnya itu adalah banyaknya orang. Jadi, banyaknya orang yang diberikan placebo yang terkena flu. Kemudian banyaknya orang yang diberikan vitamin C yang terkena flu, yang tidak flu-nya juga bisa dilihat ada di sini, ada 109 untuk yang placebo, kemudian yang diberikan vitamin C-nya ada 122. Kemudian tujuannya adalah kita ingin mengetahui apakah si treatment ini, pemberian obat placebo atau vitamin C ini, memiliki hubungan terhadap terkena tidaknya penyakit flu dari pemain ski di Prancis ini. Nah, yang ini berarti kita akan menguji independensinya atau terdapat asosiasi atau tidaknya. Nah, kemudian kita juga bisa mencari apakah proporsi pemain ski yang terkena flu yang diberikan obat placebo ini sama atau tidak dengan proporsi yang terkena flu yang diberikan vitamin C. Nanti kita uji perbedaan proporsinya. Nah, tadi untuk tabel satu arah, karena memang hanya ada satu kategorikal dan tidak ada kelompok yang lain, maka tidak dilakukan uji perbedaan proporsinya. Kemudian setelah nanti kita konfirmasi atau kita uji apakah dia berasosiasi atau tidak, apakah ada perbedaan proporsi atau tidak, kita juga bisa mengukur besar hubungannya atau besar asosiasinya, yaitu melalui relative risk. Tadi relative risk ini adalah rasio dari peluang yang terkena flu diberikan placebo dengan peluang yang terkena flu diberikan vitamin C. Kemudian ada juga odds-nya. Ada odds ratio. Odds ratio itu perbandingan dari odds yang diberikan placebo dengan odds yang diberikan vitamin C. Ini nanti cara mencari odds-nya tergantung ya, mana yang menjadi penyebutnya,
Nah, ini yang menjadi pembilangnya. Kalau yang menjadi objek fokus kita adalah vitamin C, maka nanti dia yang menjadi pembilangnya. Yang menjadi penyebutnya adalah odds dari placebo-nya. Nanti kita tunjukkan perbedaannya. Nah, tadi sudah saya sebutkan, berarti di dalam art software-nya kita akan menguji hipotesis. Yang pertama uji independensi. Uji independensi ini nanti kita gunakan percentage square dan juga menggunakan statistik deviance atau likelihood ratio testnya. Formulasinya bisa Anda lihat di modul praktikumnya yang tadi saya tunjukkan. Kemudian uji perbedaan proporsi, kita akan membandingkan tadi proporsi yang terkena flu diberikan placebo, apakah sama atau tidak dengan yang diberikan vitamin C. Kemudian besar asosiasinya nanti akan kita hitung relatif risk-nya. Relatif risk ini berarti rasio, misalnya pemain ski yang diberikan placebo dibandingkan dengan yang terkena flu ya di sini. Pemain ski yang terkena flu yang diberikan vitamin C. Kemudian nanti kita juga bisa hitung odds rasionya. Nah, yang pertama kita tulis dulu hipotesisnya untuk uji independensi. Jadi hipotesisnya seperti ini. H0-nya adalah tidak terdapat hubungan treatment ya. Treatmentnya itu adalah diberikan obat placebo dan vitamin C terhadap penyakit flu. Kemudian H1-nya adalah lawannya, berarti terdapat hubungan atau asosiasi antara treatment diberikan obat placebo dan vitamin C terhadap penyakit flu. Nanti kita input terlebih dahulu datanya. Ini nama di sini bebas, terserah Anda. Di sini kita tuliskannya sesuai yang ada di modul praktikum, yaitu SKI. SKI ini adalah mungkin singkatan dari pemain skinya. Kemudian kita susunnya dalam bentuk matriks. Dalam bentuk matriks, maka ini susunannya adalah kolom pertama, kemudian kolom yang kedua. Berarti ini data untuk yang cold, kemudian yang ini yang no cold-nya, and cold. Kolomnya ada berapa? Ada 2. Kemudian penamaan untuk di tabel kontingensi nantinya. Ini untuk treatment itu adalah placebo dan vitamin C. Kemudian yang cold, ya cold dan no cold sesuai dengan data yang kita miliki. Kemudian ketika kita sudah input datanya, kita bisa panggil untuk memastikan apakah memang datanya sudah sesuai atau tidak. Panggil nama yang Anda tuliskan di sini lagi, yaitu SKI. Kemudian, karena tujuan kita adalah menguji independensi, maka kita akan menggunakan function chi-square lagi. Nama di sini sama seperti biasa, ini bebas. Di sini kita tulisnya sebagai x2 atau chi-square. Dan kita gunakan function chi-square test. Nah, selanjutnya SKI di sini adalah nama yang Anda tuliskan untuk input datanya di sini. Kemudian koreknya adalah false. Kenapa koreknya adalah false? Karena kalau koreknya true, nanti chi-square-nya adalah chi-square yes. Nilainya akan sama dengan sigma dari OI, ini mutlak ya, OI dikurangi EI, mutlak dikurangi 0,5 dikuadratkan dibagi dengan EI-nya. Ini kalau koreknya Anda rubah menjadi true. Nah, ini maksudnya kita tanpa koreksi. Kalau dengan koreksi, maka nanti chi-square yang kita peroleh itu bukan persen chi-square yang formulasinya tadi ditunjukkan di dalam ini perbedaannya ya. Jadi yang kita cari adalah chi-square ini. Sedangkan kalau misalnya correction-nya Anda tuliskan true, maka nanti yang munculnya adalah hasil perhitungan dari chi-square yes. Ada koreksinya di sini 0,5. Jadi kalau ada yang bertanya misalnya kenapa harus ada correct sama dengan false,
karena yang kita cari adalah Pearson chi-square yang tanpa faktor koreksi 0,5 di sini. Kita kembali lagi. Kemudian, selain kita gunakan chi-square untuk uji independensi, kita juga bisa menggunakan likelihood ratio test. Tadi formulasi likelihood ratio test kita membutuhkan nilai log. Nah, nilai lognya ini adalah perhitungan secara manualnya. Jadi, kita tuliskan dulu log lin-nya sesuai dengan formulasi yang ada di modul praktikum, di mana ini adalah dari datanya, kemudian yang diambilnya adalah list dari 1 dan 2, fit-nya sama dengan true, dan parameternya juga sama dengan true. Nanti tinggal dipanggil lagi. Kemudian untuk menghitung p-value-nya, nanti kan dari skill login ini kita memperoleh nilai likelihood ratio test-nya dan nilai degrees of freedom-nya. Skill login ini adalah data yang nama dari hasil login-nya. Kemudian yang akan kita panggil adalah bagian dari likelihood ratio test dan degrees of freedom. Kemudian dari sini kita susun dalam bentuk tabel menggunakan data frame. G2 itu dari ski login, nilai dari likelihood ratio test-nya dan nilai dari p-value-nya. Nah, yang ini adalah sintak yang digunakan ketika Anda menghitungnya secara manual sesuai dengan formulasi dari statistik deviance-nya atau dari likelihood ratio test-nya. Nah, ada yang lebih mudah, kita bisa menggunakan package. Nanti silakan Anda install terlebih dahulu package namanya DeskTools yang ini. Silakan diinstal. Kemudian setelah diinstal pastikan sudah aktif menggunakan function library. Nanti tinggal panggil saja menggunakan function getTest dari data awal yang kita analisis. Jadi yang ini adalah sintak untuk perhitungan manual, kemudian yang ini adalah sintak untuk likelihood ratio test kalau kita manfaatkan package DeskTools. Jadi kita tinggal masukkan saja datanya, nanti akan keluar outputnya. Nah, kita coba di R software-nya ya. Ini yang tadi saya sebutkan, kita import datanya. Nanti silahkan di copy paste dari modul praktikumnya, dicoba. Kalau ada yang error, silahkan minta bantuan kepada Kang Teteh asisten labnya ya. Nah, di sini kemudian kita panggil ski. Nah, ini data yang tadi akan kita analisis. Kemudian uji independensinya tadi kan kita menggunakan chi-square.test. Sudah saya jelaskan, ski ini adalah nama data yang kita panggil, correct sama dengan false-nya, karena yang kita cari adalah statistik chi-square Pearson-nya, bukan yang ada koreksinya. Yang tadi saya tunjukkan, yang ada faktor koreksi 0,5. Jadi tinggal di run lagi, nanti akan muncul chi-square seperti ini. Sama seperti tadi yang contoh tabel satu arah ya. Kita memperoleh nilai chi-square-nya, kemudian degrees of freedom itu adalah banyaknya baris dikurangi 1 dikali dengan banyaknya kolom kategorikal ya. Banyaknya kategori baris dikurangi 1. Ini kalau saya tuliskan 2 dikurangi 1 kali 2 dikurangi 1. Banyaknya kategorikal baris, tadi kan placebo dan vitamin C, baiknya kategori kolomnya terkena flu dan tidak terkena flu, cold atau not cold. Kemudian kita peroleh nilai p-value-nya. Nah, sama seperti tadi, Anda boleh, misalnya saya pengen bandingkan saja chi-square ini dengan chi-square tabel, ya silahkan. Kemudian kalau kita manfaatkan p-value-nya, ya bandingkan lagi dengan alpha. H0 ini ditolak kalau nilai p-value-nya lebih kecil dari alpha. Sama seperti tadi ya, chi-square ini default-nya adalah 5% dan memang tidak bisa dimodifikasi confidence level-nya kalau kita gunakan chi-square.test. Sehingga analisisnya akan selalu merupakan analisis yang menggunakan alpha 5%. Jadi yang ini bandingkan dengan 0,05. 0,028
27 ini jauh lebih kecil dari 0,05, artinya H0 ditolak. Tadi saya tunjukkan di sini. Ini H0 ya. Jadi pernyataan di H0 ini kita tolak. Artinya yang H1 yang kita terima. Sehingga kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara pemberian obat, yaitu treatment pemberian vitamin C dan placebo pada pemain ski yang terkena flu, dengan terkena atau tidaknya flu pada pemain ski. Kemudian kita coba apakah hasil dari chi-square ini sama atau tidak dengan yang diperoleh dari uji likelihood ratio testnya. Tadi menggunakan statistik deviance. Yang pertama kita run, Anda silahkan tuliskan dulu sintaknya yang perhitungan manual seperti ini. Kalau sudah silahkan di run. Misalnya saya sudah, karena saya tuliskan sintaknya ya, jadi tinggal di run. Kemudian kiloclean-nya, nah di sini akan muncul likelihood ratio test dan degrees of freedom. Inilah yang dituliskan di dalam perhitungan untuk value-nya. Jadi kiloclean ini adalah nama yang Anda tuliskan untuk menghitung logline dari data yang kita miliki sesuai dengan formulasi yang tadi ada di modul praktikum. Kita akan memanggil LRT, jadi tanda dolar di sini adalah memanggil yang ada di sini. Kemudian degrees of freedom-nya juga sama. Karena menghitung manual, maka kita juga harus menghitung nilai p-value-nya secara manual, yaitu menggunakan 1 dikurangi dengan probability chi-square. Jadi kalau sudah diperoleh nilai likelihood ratio testnya dan nilai degrees of freedom-nya, tinggal di-run lagi. Nanti ya kita akan memperoleh nilai p-value-nya. Selanjutnya kita run untuk menyusun nilai likelihood ratio testnya dan nilai p-value-nya. Muncul nilai seperti ini. Jadi kita punya statistik deviance-nya. Statistik deviance-nya adalah 4,87 sekian dan p-value-nya adalah 0,027. Nilai ini sama seperti tadi chi-square, bandingkan apakah dia nilainya lebih kecil dari alfa atau tidak. Alfanya default 5%. Jadi di sini sudah terlihat 0,027 itu lebih kecil dari 0,05. Artinya H0 ditolak. Nah, pastikan bahwa hasil analisis yang Anda peroleh menggunakan function chi-square dan juga menggunakan likelihood ratio test ini sejalan. Jadi tidak, kalau ada yang hasilnya berbeda, itu perlu dipertanyakan karena seharusnya sama. Oke. Sampai sini saya harap sudah paham ya. Kalau ada yang masih bingung, nanti silahkan coba dikonsultasikan ke Kang Teteh, asisten labnya, atau mungkin bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya dengan saya. Nah, kemudian kalau yang tadi kan kita gunakan perhitungan manual, jadi kita susun sintak ini sesuai dengan formulasinya yang tadi ada di modul praktikum. Nah, kita juga bisa manfaatkan package-nya. Package yang tadi saya sebutkan yaitu package dari Daystox. Kemudian kalau sudah diinstal, nanti silahkan Anda install ya. Setelah diinstal package-nya, aktifkan atau periksa pakai library. Kemudian kita tinggal tuliskan saja function untuk likelihood ratio testnya, yaitu gettest di sini. Yang ini adalah nama data yang kita tuliskan di awal tadi. Nama data yang kita tuliskan di awal tadi. Nah, selanjutnya di run, nanti hasilnya akan sama. Seperti ini ya. G dari perhitungan manual dan dari package. Kemudian p-value dari perhitungan manual
dan p-value dari perhitungan package. Nilainya sama, yaitu kurang dari alfa. Artinya 0 ditolak. Alfanya di sini adalah 5%. Sampai sini paham ya? Jadi kesimpulannya ini yang tadi kita bahas di dalam output R software-nya. Tadi kriterianya adalah tolak H0 jika nilai p-value lebih kecil dari taraf signifikansi, di mana taraf signifikansinya adalah 5%. Artinya kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengujian dengan taraf signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. H0 ditolak. Ini pernyataan di sini ditolak, artinya yang H1 yang kita terima. Artinya terdapat hubungan atau terdapat asosiasi antara treatment obat atau pemberian placebo dan vitamin C terhadap terkena flu atau tidaknya dari pemain ski. Selanjutnya, setelah kita dapat kesimpulan bahwa terdapat asosiasi antara kategori baris dan kolom, maka kita bisa bandingkan proporsinya. Jadi, di data yang tadi saya bahas, kita bisa membandingkan apakah proporsi yang terkena flu yang meminum obat placebo ini sama dengan proporsi yang terkena flu dengan pemain ski yang diberikan vitamin C. Jadi kita bandingkan proporsi 1, misalnya proporsi 1 di sini adalah yang diberikan placebo sama atau tidak dengan proporsi yang diberikan vitamin C. Jadi H0-nya sama, H1-nya tidak sama. Ini yang akan kita bandingkan dalam pengujian proporsinya. Sehingga hipotesisnya adalah seperti ini. Tidak terdapat perbedaan proporsi antara kedua kelompok pemain ski yang diberikan placebo dan vitamin C dan penyakit flu. Jadi P1 sama dengan P2. Yang di sini P1-nya adalah placebo, kemudian yang ini adalah yang vitamin C, sesuai dengan input data yang kita masukkan di dalam software-nya. Kemudian H1-nya adalah P1 tidak sama dengan P2. Nah, uji perbedaan proporsi, kita manfaatkan function prop.test. Prop.test, kemudian kita input datanya. Ini adalah kolom yang cold. Kolom yang cold. Yaitu untuk placebo 31 yang vitamin C 17. Kemudian kolom ini adalah jumlahnya. Untuk yang placebo, kemudian yang ini adalah jumlah untuk yang vitamin C. Kemudian alternatif to site, ini pengujiannya dua pihak. Kenapa? Dua pihak karena H1-nya mengandung tanda tidak sama dengan. Jadi kita gunakan to site. Nah, kalau Anda ingin uji hipotesis satunya itu P1 kurang dari P2, maka nanti di sini tuliskan alternatifnya adalah less. Kemudian kalau Anda ingin uji P1 lebih besar dari P2, maka di sini alternatifnya nanti dituliskan greater. Kemudian sama, ini tidak menggunakan koreksi. Jadi koreknya sama dengan false. Oke, silahkan dituliskan ya sintaknya di dalam R software. Misalnya seperti ini. Jadi ini yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah data dari kolom pertama yang cold, yang terkena flu, kemudian ini jumlah untuk yang diberikan placebo, dan ini jumlah untuk yang diberikan vitamin C. Jadi baris placebo, ini baris vitamin C. Alternatifnya to site, sebenarnya alternatif untuk to site ini kalaupun tidak dituliskan karena memang di R software ini sudah defaultnya to site, maka
ini boleh tidak dituliskan, nanti akan munculnya otomatis two side, kecuali kalau yang tadi pengujian satu pihak dan dua pihak. Pengujian pihak kanan dan pihak kiri maksud saya, baru kita wajib menuliskannya. Oke, selanjutnya kita run. Nah, ini outputnya. Jadi ini adalah chi-square-nya. Kemudian degrees of freedom-nya sama p-value-nya. Nah, alternatif hipotesisnya nanti akan muncul di sini. Two-sided. Berarti P1 tidak sama dengan P2. Proporsi yang terkena flu yang diberikan obat placebo itu tidak sama dengan proporsi Pomansky yang terkena flu yang diberikan vitamin C. Kemudian ini adalah confidence interval untuk proporsinya, perbedaan proporsinya. Berada dalam interval 0,1139 sampai dengan 0,18. Ini perbedaan proporsinya. Ingat, confidence interval untuk P1 dikurangi dengan P2-nya. Kemudian ini adalah estimasi atau estimator untuk proporsi pertama, P1. Untuk yang placebo, yang ini untuk yang vitamin C. Nah, sama kita bandingkan kriteria ujinya dengan alfanya, apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari p-value. Ini bandingkan dengan alfa, nilainya sama, ini defaultnya alfanya selalu 5%, jadi bandingkan dengan 0,05. 0,0287 itu jauh lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan proporsi antara pemain ski yang terkena flu di antara kedua kelompok tadi. Jadi proporsi yang terkena flu yang diberikan obat placebo itu berbeda dengan proporsi yang terkena flu yang diberikan vitamin C. Nah, untuk prop.test kita bisa modifikasi confidence intervalnya. Jadi tadi untuk two side sudah saya jelaskan ya. Kemudian untuk yang P1 kurang dari P2 kita tuliskan yang less. Kalau hipotesis satunya ya. Kemudian kalau hipotesis satunya itu adalah P1 lebih besar dari P2, maka nanti alternatifnya tuliskan greater. Kemudian confidence levelnya kalau ingin dirubah, tuliskan confidence level. Misalnya kalau ingin dirubah jadi 1% ya di sininya adalah 0,99. Kalau ingin dirubah menjadi 10% ya di sininya berarti 0,90. Nanti silahkan dicoba. Coba kita coba di sini ya. Saya ingin rubah ini menjadi less misalnya. Kemudian confidence levelnya jadi 0,99. Nanti akan munculnya seperti ini. Nah, lihat perbedaannya ya. Yang ini untuk yang two side, dua arah. Kalau yang ini untuk yang lebih kecil. Jadi V1 lebih kecil dari V2. Ini V-value-nya 0,98. 0,9859. Artinya H0-nya diterima. Atau proporsi dari pemain ski yang ini untuk alfa 1%. Bandingkannya dengan 1%. Artinya proporsi yang terkena flu yang diberikan obat placebo itu tidak lebih kecil dari proporsi yang pemain ski yang terkena flu yang diberikan vitamin C. Nah, ini
kalau Anda ingin modifikasi jenis hipotesisnya, apakah pihak kanan pihak kiri, kemudian confidence level-nya apakah 1%, 10%, 5%, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ya. Nah ini selanjutnya, ini kesimpulannya tadi sudah kita peroleh ya untuk kasus yang kita analisis. Ternyata ada perbedaan proporsi antara pemain ski yang terkena flu yang diberikan placebo dengan yang diberikan vitamin C. Selanjutnya kita bisa hitung relative risk-nya. Relative risk itu adalah perbandingan dari proporsi yang terkena flu di kelompok pertama dibagi dengan proporsi yang terkena flu di kelompok yang kedua. Relative risk. Jadi V1 dibagi dengan V2. Ini adalah sel 1,1, yaitu yang placebo, yang terkena flu. Ini yang menghitung manual ya, sintak perhitungan manual. Kemudian yang ini jumlah dari baris pertama, jumlah yang diberikan placebo. N-nya ada berapa? Kemudian yang ini adalah sel yang 2,1. Itu yang diberikan vitamin C kena flu. Yang ini adalah jumlah yang diberikan vitamin C-nya. Sesuai yang tadi, karena kita akan membandingkan V1 dibagi dengan V2. Jadi proporsi yang ini adalah N11 dibagi dengan N1, kemudian kalau yang ini adalah N21 dibagi dengan N2 proporsi. Artinya rumusnya atau formulasi atau function yang dituliskan secara manual untuk relative risk ya seperti ini. Ski itu adalah nama data yang tadi kita input. Nah selanjutnya kita sudah boleh nilai relative risk-nya seperti ini. Artinya proporsi ya. Ini artinya proporsi pemain ski yang terkena flu yang diberikan placebo itu 81% lebih tinggi dibandingkan dengan yang diberikan vitamin C. Nah, tadi karena kita sudah install package Dextol, kita juga bisa hitung secara kita bisa hitung juga secara langsung menggunakan package tadi, di mana function yang kita gunakan adalah function rel risk. Yang ini adalah nama datanya. Jadi kita kembali lagi. Seperti ini. Silahkan tuliskan sintaknya yang tadi ke dalam softwarenya. Nanti kita run. Oke, selesai. Setelah di run, kita diperoleh outputnya. Ini adalah nilai relative risk-nya. Artinya proporsi yang terkena flu yang diberikan placebo itu 81% lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi yang diberikan vitamin C, proporsi yang terkena flu yang diberikan vitamin C. Kemudian karena tadi kita sudah punya package Dextol ya, sama seperti likelihood ratio, kita bisa panggil langsung rel risk-nya tanpa menghitung secara manual seperti ini. Nah, kita gunakan ini sintaknya. Nanti tinggal ditulis, di run, nilainya akan sama. Jadi nanti terserah Anda mana yang menurut Anda lebih mudah, apakah menggunakan perhitungan sintak yang menggunakan perhitungan manual seperti ini, atau bisa gunakan function rel risk dari package yang Dextol yang tadi saya minta untuk diinstal. Selanjutnya, ukuran asosiasi selanjutnya adalah kita menghitung odds ratio. Odds ratio itu adalah perbandingan odds dari misalnya yang menjadi perhatiannya adalah vitamin C, berarti perbandingan antara odds yang pemain ski yang terkena flu yang diberikan vitamin C terhadap
ski yang terkena flu yang diberikan obat placebo. Untuk menghitung odds, kita bisa gunakan dua package. Yang pertama package dari Dexto, nanti tinggal tuliskan odds rasio seperti ini datanya. Kemudian kita juga bisa gunakan package questionnaire. Yang ini nanti silahkan Anda install package-nya untuk questionnaire. Nah, yang ini ya. Bebas. Nah, kalau misalnya kita akan menggunakan questionnaire saja. Library questionnaire. Nilainya untuk yang Dextol 2,04. Ingat, ini yang menjadi pembilangnya adalah odds dari yang placebo. Yang menjadi penyebutnya adalah odds dari yang vitamin C. Kemudian kita akan menggunakan library questionnaire. Nanti akan ada perbedaan hasilnya mungkin ya. Ini yang dituliskan di dalam modul praktikum. Jadi yang ingin dibandingkannya adalah dia odds vitamin C-nya dulu. Ini odds vitamin C yang menjadi penyebutnya odds yang placebo. Jadi proporsi dari yang terkena flu diberikan vitamin C, ini V1. Tadi ada outputnya dalam perbedaan proporsi. Kemudian yang ini adalah proporsi yang diberikan placebo. Ini yang vitamin C. Jadi kalau kita gunakan library questionnaire, odds ratio ini bisa kita modifikasi mana yang menjadi pembilang, mana yang menjadi penyebut. Jadi perhatiannya ada di sini. Nah, kalau misalnya kita langsung tuliskan saja datanya, maka odds-nya ini akan mengikuti tabel yang di-inputnya. Tadi kan yang menjadi baris pertamanya adalah yang placebo. Maka nanti di sini adalah odds dari placebo dibagi dengan odds yang vitamin C. Jadi perhatikan lagi saja mana yang ingin menjadi perhatiannya, apakah Anda ingin membandingkan odds vitamin C dengan odds yang placebo atau yang defaultnya sesuai dengan data yang diinputkannya. Tadi yang menjadi baris pertamanya adalah placebo, yang menjadi baris keduanya adalah yang vitamin C. Seperti ini ya. Oke, nanti di R-nya kita akan memperoleh dari questionnaire, kemudian kalau odds rasio dia hasilnya akan sama seperti yang dari Dexto ya. Perbedaan sedikit. Nah, ini. Nah, kelebihannya kalau pakai yang odds ratio dari questionnaire, kita bisa uji juga odds rasionya. Kemudian kalau kita hitungnya dimodifikasi sesuai dengan yang ada di dalam modul. Nah, hasilnya adalah 0,49. Jadi perbedaannya adalah di interpretasinya. Silahkan dibuka. Ini. Kalau tadi yang odds rasio, di mana di sini adalah V dari vitamin C, yang ininya V dari placebo, hasilnya adalah 0,49. Artinya odds pemain ski yang terkena flu yang diberikan vitamin C itu adalah 0,49 kali dari odds yang terkena flu yang diberikan obat placebo. Kemudian odds yang tadi, yang hanya sintaknya odds ratio dari ski, nilainya 2,04. Artinya odds pemain ski yang terkena flu yang diberikan placebo itu 2,04 kali dari odds pemain ski yang terkena flu yang diberikan obat vitamin C.
secara harfiahnya bisa dikatakan sebagai resiko terkena. Jadi misalnya yang ini, resiko terkena flu bagi yang diberikan vitamin C itu 0,49 kalinya yang resiko terkena flu yang diberikan placebo. Kemudian kalau yang keduanya yang 2,04 ini, resiko terkena flu yang diberikan obat placebo itu ternyata 2 kali lipatnya atau 2 kali lebih tinggi dibandingkan yang diberikan vitamin C. Atau secara umumnya flu ini lebih mungkin terjadi atau lebih mungkin lebih mungkin terjadi jika pemain ski mengambil obat placebo dibandingkan dengan vitamin C. Artinya yang diberikan vitamin C itu lebih tahan terhadap penyakit flu seperti itu. Oke. Selanjutnya lanjutkan. Nah, kalau yang tadi adalah tabel 2x2. Tabel 2 arah itu bukan hanya 2 kategorikal baris dan 2 kategorikal kolom. Bisa saja kategori barisnya itu lebih dari 2, yang kita sebutnya di sini sebagai tabel I kali J. Nah, di sini kita punya datanya tentang sebuah penelitian ingin menguji ada tidaknya perbedaan proporsi mesin yang tidak berfungsi semestinya, malfungsi. Jadi kasusnya adalah malfungsi atau tidak dari 5 merek mesin. Ini adalah hasil observasinya. Ini adalah X-nya ya, atau kategorikal barisnya, yaitu mesin A mereknya, mesin A, mesin B, mesin C, mesin D, mesin E. Kemudian ini adalah responnya, malfungsi atau bekerja dengan baik. Jadi ini kejadian yes-nya, yang ini kejadian no-nya. Nah, ingin dilihat apakah ada perbedaan proporsi atau tidak. Artinya kita harus melihat dulu uji independensinya, apakah memang ada hubungan antara merek mesin dengan bekerja tidaknya mesin ini. Baru nanti kita uji perbedaan proporsinya. Kalau ada perbedaan proporsi, maka nanti kita juga bisa menghitung relative risk-nya dan juga kita bisa menghitung odds rasionya. Yang pertama, harus selalu dituliskan dulu hipotesisnya. Tidak terdapat hubungan antara merek mesin dengan bekerja tidaknya mesin. Kemudian alternatifnya adalah terdapat hubungan antara merek mesin dengan bekerja tidaknya mesin. Silahkan diimport datanya. Import datanya ini berdasarkan kolom, maka kita tuliskannya dulu. Kolom ini dulu, 92, 66, 94, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan kolom ini. Dan nama di sini bebas, terserah Anda. Saya tuliskannya sebagai data, saya inputnya sebagai matriks. Kemudian tadi sudah saya sebutkan, ini adalah data di kolom pertama. Kemudian ini adalah data yang di kolom kedua. Ini yang malfungsi, yang ini yang bekerja dengan baik. Kemudian kolomnya ada 2. Kemudian supaya kategori baris dan kolomnya ini ada muncul namanya, maka saya tuliskan dimnens. Dimnens dari nama data yang Anda tuliskan di sini. Kemudian list, yaitu untuk mesin adalah mesin A, mesin B, mesin C, mesin D, dan mesin E. Kemudian fungsinya atau fungsinya adalah malfungsi dan bekerja baik. Jadi responnya itu biner. Yes or no. Kemudian untuk uji independensi sama seperti tadi, kita menggunakan chi-square, dan juga kita bandingkan dengan hasil dari likelihood ratio tesnya atau statistik deviance atau G-nya. Silahkan dituliskan sintaknya di dalam software. Ini kita run. Ini ya. Saya sudah tuliskan sintaknya. Run, kemudian dimensnya juga di run, nanti kita panggil datanya. Ini data di run, nanti akan sesuai
akan diperiksa lagi apakah datanya sudah sesuai atau tidak. Ini sudah sesuai dengan datanya. Kemudian akan menguji uji independensi. Tinggal tuliskan chi-square.test, kemudian nama data yang Anda tuliskan. Oke. Nanti akan muncul nilai chi-square-nya. Sama seperti tadi ya, tinggal kita bandingkan. Ini adalah chi-square-nya, ini adalah degrees of freedom-nya. Banyaknya baris tadi ada 5. Kemudian banyaknya kategori kolom ada 2 kali 1, jadi 4 kali 1. Maka degrees of freedom-nya adalah 4. Kemudian p-value yang ini 1,153 minus 8 itu akan sama dengan 1,153 10 pangkat 8. Minus ya maksudnya. Pangkat minus 8 atau 1,153 dibagi 10 pangkat 8. Artinya nilai ini silakan bandingkan dengan alfa 5%. Apakah lebih kecil atau tidak? Ini pasti akan jauh lebih kecil dari 0,05. Artinya H0-nya ditolak. Atau terdapat hubungan antara merek mesin dengan bekerja tidaknya mesin. Kemudian kita bisa bandingkan dengan uji likelihood ratio test. Sama seperti tadi, karena kalau sudah diinstal Dexel tidak perlu diinstal lagi, tinggal dapatkan. Kemudian kalau library-nya juga sebelumnya tadi kan sudah dipanggil, ini juga tidak perlu sebenarnya, tapi kalau ingin dipanggil ya panggil saja, tidak masalah. Kemudian G-test, ini untuk likelihood ratio testnya yang di sini. Data. Tinggal di-run lagi. Kalau sudah dituliskan sintaknya ya. Nanti akan muncul hasil yang sama. Perbedaannya hasil yang sama dari kesimpulan p-value-nya sama-sama ini H0 ditolak atau p-value-nya lebih kecil dari 5%. Artinya dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan antara merek mesin dengan bekerja tidaknya mesin. Tadi kan kita ingin mencari perbedaan proporsinya. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan prop.test yang tadi kita bahas, function prop.test. Yang harus Anda catat, prop.test ini, function prop.test hanya bisa digunakan untuk tabel 2x2. 2 baris, 2 kolom. Artinya kita harus mencari kombinasi 2 dari 5 tadi. Jadi kita harus bandingkan masing-masing A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E. Kombinasi 2 dari 5. Ini bukan 10 ya, tapi 5. Jadi banyaknya pasangan perbandingan proporsinya. Ingat, kenapa kita harus mencari perbandingan proporsi ini? Karena prop.test function ini hanya untuk tabel 2x2. Jadi kalau tadi kan tabelnya I kali J atau 5x2. Artinya kita tidak bisa menggunakan proporsi tes ini. Dan dasar dari proporsi itu adalah perbedaan dua proporsi. Artinya kita hanya membandingkan misalnya yang ini. PA apakah sama dengan PB? Satunya PA tidak sama dengan ini. PA tidak sama dengan PB. Kemudian kita bandingkan juga si mesin A dengan mesin C. Berarti PA sama dengan PB atau hipotesisnya IC ini ya, tidak sama dengan proporsi C yang malfungsi. Kemudian mesin A dan mesin D ya sama. Proporsi mesin A yang malfungsi sama dengan proporsi mesin D yang malfungsi. Proporsi yang malfungsi di mesin A tidak sama dengan proporsi yang malfungsi di mesin D.
dan seterusnya sampai dengan kombinasinya lengkap. Jadi yang ini proporsi yang malfungsi di mesin D sama dengan proporsi yang malfungsi di mesin E. Ini proporsi yang malfungsi di mesin D tidak sama dengan proporsi yang malfungsi di mesin E. Nah, nanti ini harus diuji satu-satu menggunakan masing-masing prop.test. Karena tadi dasarnya membandingkan dua proporsi sehingga kita harus membentuk tabelnya berubah menjadi tabel 2x2. Seperti ini. Jadi untuk perbedaan proporsi mesin A dan mesin B. Ini adalah malfungsi mesin A, yang ini malfungsi mesin B, yang ini adalah total dari mesin A, yang ini total dari mesin B. Koreknya sama, kita gunakan koreknya false. Jadi ini uji perbedaan proporsi untuk mesin A dan mesin B. Kalau kita run di dalam software-nya, perhatikan, ini adalah uji untuk two side. Jadi tadi di awal saya sebutkan kalau misalnya di sininya tidak dituliskan alternatif two side juga tidak masalah karena memang defaultnya untuk R software ini adalah two side atau uji dua arah. Uji dua arah itu adalah H1-nya mengandung tanda tidak sama dengan. Kemudian di sini diperoleh nilai statistik chi-square-nya, degrees of freedom-nya selalu 1 karena tabelnya sudah berubah menjadi 2x2. Hanya mesin A dan mesin B ini malfungsi dan tidak malfungsi 2x2. Kemudian p-value-nya sama, ini bandingkan dengan alpha 5%. Defaultnya ya, kalau tidak dituliskan confidence level-nya dirubah berarti defaultnya 5%. Kemudian ini adalah confidence interval perbedaan proporsinya. Jadi kalau yang ini perbedaan PA dan PB itu berada dalam interval 0,010 sampai dengan 0,119. Kemudian ini proporsi untuk mesin A yang malfungsi, yang ini adalah proporsi untuk mesin B yang malfungsi. Jadi di sini diperoleh bahwa p-value-nya lebih kecil dari 5%, artinya H0 ditolak. Artinya, tadi kan hipotesisnya ini. Nah, pernyataan ini ditolak. Artinya yang diterima adalah H1. Terdapat perbedaan proporsi yang malfungsi antara mesin A dan mesin B. Nanti untuk mesin yang lainnya juga silahkan dicoba, tinggal Anda rubah datanya, yaitu data untuk mesin A dan data untuk mesin C. Kemudian kalau misalnya hipotesisnya ingin Anda rubah menjadi hipotesis lebih kecil, jadi ini VA lebih kecil dari VB, yang ini VA lebih besar dari VB, maka nanti tinggal tuliskan alternatifnya less atau alternatifnya greater. Kemudian kalau misalnya Anda ingin rubah confidence level-nya, tinggal rubah di confidence level 0,99 ini. Ini contohnya ya, ini alternatifnya ini untuk VA lebih kecil dari VB. Kalau yang ini VA lebih besar dari VB, kemudian kalau yang ini VA lebih besar dari VB dan confidence level-nya dirubah menjadi 0,99. Coba kita run di dalam R software-nya. Ini yang tadi untuk yang uji pihak kiri. Oke, ternyata nolnya diterima. Artinya proporsi yang malfungsi di mesin A tidak lebih kecil dari proporsi yang malfungsi di mesin B. Kemudian kalau greater. Nah, kalau greater dia ditolak. Artinya proporsi yang rusak atau yang malfungsi di mesin A itu lebih besar dibandingkan dengan proporsi yang rusak di mesin B. Ini p-value-nya lebih kecil dari 0,05.
Kemudian kalau kita rubah jadi 1% alfanya. Yang ini. Alfanya kita rubah jadi 1%. Confidence levelnya jadi 0,99. Dan nanti akan keluar nilainya yang 1% juga. Ternyata kesimpulannya sama, yaitu proporsi yang rusak di mesin A itu lebih besar dibandingkan dengan proporsi yang rusak di mesin B. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, kita akan menghitung, nah ini sebelum menghitung relative risk dan odds, yang tadi saya sebutkan, ini yang baru kita lakukan, baru perbandingan antara proporsi mesin A dan mesin B. Nanti silahkan Anda coba perbandingan proporsi antar mesin yang lain. Ini tinggal Anda run saja sintak yang sudah dituliskan di sini. Jadi perbedaannya di sininya. Ini adalah mesin A dan mesin C, ini juga jumlah dari mesin A dan mesin C. Yang ini mesin A dan mesin D. Yang ini mesin A dan mesin E dan seterusnya. Ini kombinasi dari 5 ya, 2 dari 5. Selanjutnya kita bisa menghitung, ini untuk yang mesin A-nya dulu, kita bisa menghitung proporsi relative risk, yaitu proporsi mesin A dan yang rusak dibagi dengan proporsi mesin B. Artinya datanya itu harus hanya mengandung data A dan B, kemudian ini malfungsi dan ini bekerja dengan baik. Jadi 2 kali 2. Nah, data tadi yang kita input itu adalah data 5 kali 2, artinya yang ini harus kita hapus data untuk mesin C, mesin D, dan mesin E-nya. Jadi data AB itu adalah data dikurangi dengan baris yang ketiga, yaitu mesin C. Lanjutkan si data AB ini kan nanti sisanya adalah A, B, D, E. Si D jadi baris ketiga, kurangi lagi dengan baris ketiga. Kemudian si E nanti setelah si D-nya hilang, dia akan berubah menjadi baris ketiga. Jadi lakukan 3 kali. Kenapa? Ini untuk menghapus mesin C, yang ini untuk menghapus mesin D, kemudian yang ini untuk menghapus mesin E. Baru nanti tinggal tuliskan relative risk dan odds ratio-nya. Jadi kenapa di sini ada 3 kali pengurangan? Saya ulangi. Ini untuk menghapus baris mesin C, ini menghapus baris mesin D, yang ini untuk menghapus baris mesin E. Oke, kalau kita run, seperti ini ya. Pertama kita hapus dulu mesin C. Jadi nanti data AB-nya di sini A, B, dan D. Kemudian artinya kita harus menghapus si baris D-nya lagi. Ulangi lagi sintak yang sama. Tapi data di sininya rubah dengan data AB yang di sini. Terus kemudian nanti kalau Anda ingin lihat lagi, di sini data AB-nya berubah. Jadi hanya ada mesin A, mesin B, dan mesin E. Kemudian si mesin E ini juga kan harus dihapus. Karena kita hanya akan membandingkan mesin A dan mesin B. Sama, ulangi lagi. Ini di run lagi. Baru kita peroleh tabel 2 kali 2 untuk data AB. Seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal dihitung relative risk-nya dari data mesin A dan mesin B. Run akan diperoleh nilai 1,3. Artinya proporsi yang malfungsi di mesin A itu 39% lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi yang rusak di mesin B. Proporsi yang rusak di mesin A 39% lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi yang rusak di mesin B. Kemudian kita hitung odds ratio-nya.
odds rasionya. Artinya odds dari odds yang rusak di mesin A itu 1 kali 51, 1,51 kali odds yang rusak di mesin B. Nah, nanti sama untuk menghitung odds rasio dari perbandingan mesin-mesin yang lain sama seperti tadi ya. Tinggal Anda hapus dulu nanti kalau untuk perbandingan mesin A dan mesin C, berarti yang harus dihapusnya adalah data mesin B, mesin D, dan mesin E. Kemudian yang ini juga sama. Nanti yang harus dihapusnya adalah data mesin B, C, dan E, dan seterusnya. Nanti silahkan dicoba masing-masing untuk membandingkan sisa mesinnya. Ini kan baru hanya membandingkan mesin A dan mesin B. Oke. Selanjutnya, kita akan mulai praktikum ke dalam regresi logistik. Jadi, ketika kita punya variabel X, kemudian ada variabel Y, X ini mempengaruhi variabel Y, analisisnya itu adalah analisis regresi. Nah, dalam analisis regresi biasa, ini X dan Y-nya itu adalah skalanya minimal, interval, dan rasio. Atau variabelnya variabel yang kontinu atau kuantitatif. Ini interval atau rasio. Yang ininya juga sama, ini interval atau rasio. Ini untuk regresi biasa. Yang persamaannya Y topi sama dengan A ditambah BX. Nah, pertanyaannya, ketika data Y-nya ini dalam bentuk kategorikal, si Y-nya ini adalah kategorikal, kemudian kategorikalnya itu hanya ada dua, misalnya sukses, gagal, ini artinya adalah data biner. Nah, nanti analisisnya adalah analisis ke regresi logistik biner. Namun, tidak semuanya variabel Y ini hanya ada dua, karena nanti ada yang lebih dari dua kategorikalnya. Kalau datanya si variabel responnya ini lebih dari dua kategorikalnya, maka nanti dia akan masuk ke multinomial distribusinya. Sehingga nanti regresinya akan masuk ke regresi logistik untuk data nominal dan regresi logistik untuk data ordinal. Nah, untuk variabel X-nya, ketika Y-nya kategorikal, ini ada dua kemungkinan. Dia bisa kategorikal, bisa juga kuantitatif. Dan sama-sama regresinya bisa menggunakan logistik biner kalau Y-nya sama-sama dia kategorikal dan biner. Biner di sini adalah outputnya 2, 0, 1, sukses gagal, yes or no, dan seterusnya. Nah, hari ini yang akan kita bahas untuk praktikumnya adalah analisis regresi logistik biner ketika Y-nya kategorikal dan X-nya juga kategorikal. Jadi kalau Anda lihat di modulnya, di sini ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika variabel responnya itu ada dua, dia masuknya biner, sehingga nanti seperti yang Anda pelajari di mata kuliah lain, kalau variabel acak dia outputnya 2 dan kategorikal, distribusinya adalah distribusi binomial di sini. Kemudian kalau misalnya kategorikalnya lebih dari 1, maka nanti dia akan berdistribusi multinomial, sehingga regresinya itu ada regresi untuk data nominal dan data untuk ordinal. Nah, hari ini yang akan kita bahasnya adalah regresi logistik untuk biner atau distribusinya distribusi binomial. Nah, di sini dapat Anda lihat persamaan regresinya. Untuk persamaan regresi logistik ini dalam bentuk peluang sukses. Jadi yang nanti coding di dalam R-nya ini adalah 1. Karena tadi kan Y-nya itu outputnya ada 2, 0 dan 1, ini gagal, yang ini sukses. Nah, persamaan regresi logistik ini adalah peluang untuk suksesnya, yaitu IXP dari alpha ditambah beta X dibagi dengan 1 plus IXP dari alpha ditambah dengan beta X, atau E pangkat alpha tambah
regresi yang sudah dapat. Jadi kan itu langsung y of y adalah A plus Bx. Ini adalah persamaan regresi yang linear. Nah, persamaan non-linear ini dapat dirubah menjadi linear dengan melakukan transformasi, sehingga dia akan membutuhkan link function. Link function di sini kita gunakannya transformasi logik, sehingga nanti akan diperoleh logiknya persamaan regresi linearnya adalah alfa ditambah dengan beta x, tapi di sini bukan y, melainkan logik dari peluang suksesnya. Nah, nanti yang akan kita lakukan adalah kita mencari persamaan regresinya, kemudian apakah persamaan regresinya ini sudah fit atau tidak, kemudian kita juga bisa mengkonfirmasi apakah si variabel x-nya ini berpengaruh atau tidak. Jadi tadi kalau di tabel kontingensi yang sebelumnya kita hanya membahas asosiasi, ada hubungan atau tidak. Nah, di dalam regresi logistik biner ini kita membahas ada pengaruh atau tidak. Kemudian nanti sama seperti di tabel kontingensi, kita juga bisa hitung odds-nya. Peluang terpaparnya untuk di bidang medik dan lain sebagainya. Kita mulai ya. Kasusnya ini sama seperti yang ada di modul praktikum. Jadi ada hasil survei epidemiologi dari 2.484 subjek yang meneliti dengkuran sebagai faktor risiko kemungkinan terjadinya penyakit jantung pada seseorang. Nah, ini kategorikal ini adalah variabel X-nya. Kategorikalnya dengkurannya itu dalam bentuk tidak pernah, kadang-kadang, hampir setiap malam, dan setiap malam. Ini X-nya kategorikal. Kemudian Y-nya adalah terkena penyakit jantung atau tidak, yaitu biner. Jadi ini yes, yang ini tidak. Ini nanti 0, ini adalah 1, dan ini adalah 0. Nah, ingin diketahui apakah intensitas dengkuran berpengaruh terhadap serangan penyakit jantung dan peluang terkena penyakit jantung berdasarkan intensitas dengkurannya. Jadi kita harus mengkonfirmasi atau menguji berpengaruh atau tidak berpengaruh dan mencari peluang terkena penyakit jantungnya yang kita peroleh dari nilai odds ratio. Nah, di sini hipotesisnya, karena di sini variabel X-nya hanya ada satu, yaitu dengkuran, maka hipotesis ujinya juga di sini hanya beta. Beta sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh intensitas dengkuran terhadap serangan penyakit jantung. Kemudian H1-nya ada pengaruh, yaitu betanya tidak sama dengan 0. Nah, silahkan data ini Anda siapkan dulu dalam format Excel, yang ini disusun dalam format Excel terlebih dahulu. Formatnya gunakan seperti ini. Jadi ini adalah kode atau kategorikal untuk dengkurannya. Kemudian yang ini yang ya, yang ini yang tidak. Jadi ini data kolom pertama, ini data kolom kedua. Ini disesuaikan dengan kategorikal dengkurannya. Silakan dibentuk dulu dalam Excel, kemudian nanti akan kita import ke dalam software-nya. Cara importnya ini mudah kalau Anda sudah tadi sudah dalam bentuk Excel, Anda tinggal lihat di sini ada import dataset. Jadi klik yang ini, yang dataset. Klik dataset, kemudian pilih yang from Excel, kemudian ada browse. Anda cari tadi filenya disimpan di folder apa, disesuaikan dengan masing-masing. Saya tulisnya tadi reglog. Oke, nanti akan muncul di sini dengkuran, jantung, dan jumlah, dan seterusnya. Nanti tinggal klik import, akan muncul. Nah, seperti ini. Ini kan dalam bentuk tabel ya. Sudah muncul seperti ini. Jadi yang ini
ini dia akan otomatis muncul ketika kita import pakai dataset tadi. Nah, selanjutnya tabel tadi akan kita rubah ke dalam bentuk tabel kontingensi. Artinya, kita gunakan function extract, jumlah berdasarkan dengkuran jantung. Datanya yang Anda tuliskan di sini. Nama filenya. Disesuaikan dengan yang masing-masing ditulis. Oke. Kemudian perhatikan ya penulisan jumlah, dengkuran, jantung, dan data itu sesuai dengan yang Anda tuliskan karena huruf kapital dan huruf kecil itu sangat sensitif di dalam software. Jadi kalau Anda tulisnya adalah jumlahnya dalam tulisan kecil semua, ya berarti nanti di sini tulisnya jumlah yang kecil. Dengkuran juga sama. Kemudian jantung juga sama. Dan seterusnya. Kalau ini dituliskan. Ini adalah functionnya. Data di sini adalah memanggil data yang Anda import. Kemudian ketika datanya sudah dipanggil, ini bebas namanya terserah Anda. Kalau di sini tulisnya binom karena Y-nya dia biner. Kita gunakan Generalized Linear Model atau GLM. GLM kemudian jantung berdasarkan terserang tidaknya penyakit jantung berdasarkan dengkuran. Weight-nya, bobotnya adalah dari data jumlah di sini. Kemudian datanya sama dari data reglog. Kemudian family-nya atau link function-nya kita gunakan logic, yaitu distribusi binomial. Nanti tinggal di-run saja. Ini sudah dipanggil reglog. Kalau Anda lihat reglognya saja ya, nanti datanya hanya seperti ini. Kita ingin berubah dalam bentuk tabel kontingensi yang tadi saya jelaskan, tinggal di-run, nanti akan berubah seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencari model regresi logistiknya. Tadi fungsinya sudah saya jelaskan, Anda pindahkan ke dalam R software, kemudian di-run. Di-run, kemudian untuk memanggil semua outputnya, gunakan summary. Summary itu memanggil semua output agar lengkap. Kalau hanya tulisan minum, nanti hanya ada beberapa yang muncul. Kita tuliskan summary, nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan muncul outputnya. Ini ya. Ya. Di sini di outputnya, ini adalah JLM-nya, formulanya jantung berdasarkan dengkuran, terserang tidaknya penyakit jantung berdasarkan intensitas dengkurannya. Tadi link function-nya kita pakai distribusi binomial, kemudian data yang kita gunakan adalah data yang nama Excel-nya reglog, bobotnya adalah yang jumlahnya. Kemudian di output sini ada deviance residual, nilai minimum deviance-nya, kuartil 1, median, kuartil 2, dan nilai maksimumnya. Nah, yang harus diperhatikan adalah nilai di sini, koefisien. Ini adalah estimate-nya atau estimatornya. Jadi yang intercept ini adalah untuk alpha, yang ini untuk beta. Jadi nanti akan kita susun persamaannya berdasarkan ini. Jadi kan logit dari V ke Px itu adalah minus 3,7401 ditambah dengan beta kali 0,3554x. Ini dalam bentuk logit. Kalau dalam bentuk P/X ya berarti E pangkat minus 3,7401 ditambah 0,3504x dibagi dengan 1 plus X ini. Itu persamaannya. Kemudian nanti untuk pengujian hipotesisnya selain dapat menggunakan nilai statistik Z di sini, Z value dan V value, kita akan menggunakan dari ANOVA karena kategorikal. Nah, di sini nanti ada V
Kemudian ini ada AIC untuk membandingkan model mana yang terbaik kalau kita punya beberapa model dari data yang sama. Kemudian kita tuliskan output yang tadi ya. Di sini. Jadi dari output ini kita memperoleh persamaan regresi logistiknya, yaitu peluang terkena penyakit jantungnya adalah E pangkat minus 3,7401 ditambah dengan 0,35054X dibagi dengan 1 plus E ini. Kemudian persamaan regresi linearnya untuk logistik adalah logit PX adalah E pangkat minus sekian. Nah, untuk melihat pengaruhnya, nanti bisa dilihat dari sini. Apakah dengkuran berpengaruh atau tidak terhadap terserang tidaknya penyakit jantung, maka kita gunakan nilai Z value di sini dan p-value-nya. Nah, di sini dapat dilihat p-value-nya lebih kecil dari 0,05 sehingga H0-nya ditolak, artinya terdapat pengaruh dari intensitas dengkuran terhadap risiko terkena penyakit jantung. Selanjutnya kita akan menghitung odds rasionya. Odds rasionya tadi kan ada juga yang menggunakan Dexol, kita gunakannya questionnaire juga. Tinggal diaktifkan lagi library questionnaire. Langsung tuliskan odds rasio dari binom, bukan dari nama data ya, tapi dari sini, dari persamaan regresinya. Kalau ini kan hanya datanya, nanti artinya beda. Binom. Atau bisa gunakan package Dexol, nanti tinggal tulis odds rasio dari binom juga, sama saja hasilnya nanti. Oke, kalau kita coba, ini odds muncul, yang ini juga sama odds-nya yang muncul. Jadi sama-sama di sini ada dua output ya, nilainya kan sama. Ini odds rasio untuk yang dengkur terkena penyakit jantung, kemudian yang di bawahnya juga sama, ada odds-nya, yaitu yang ini. Oke, kesimpulannya, nah ini ya, sama saja boleh yang manapun Anda pakai. Kalau di sini kita gunakannya yang questionnaire, jadi odds rasionya di sini ada 1,4, artinya setiap intensitas dengkuran naik satu satuan, maka peluang seseorang terkena penyakit jantung naik sebesar 1,4878 kali. Atau kalau kita gunakan confidence intervalnya, dia berada dalam interval 1,28 sampai dengan 1,5 kali kenaikan peluang seseorang terkena penyakit jantungnya. Itu untuk hasil dari odds. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada yang masih bingung, nanti boleh ditanyakan minggu depan atau bisa tanyakan ke Akang Teteh di asisten labnya ya. Nah, selanjutnya adalah regresi logistik untuk X-nya, variabel X-nya lebih dari 1 atau regresi logistik multiple. Jadi, di sini ada X1-nya adalah alkohol atau tidak, kemudian X2-nya merokok atau tidak. Jadi, kita punya data tabel kontingensi 3 variabel atau 3 arah yang diperoleh dari survei Bright Step University kepada siswa SMA di sekitar Dayton, Ohio mengenai penggunaan alkohol, rokok, dan narkotika. Penggunaan narkotika dijadikan sebagai variabel respon dan penggunaan rokok serta alkohol adalah variabel X-nya, variabel yang mempengaruhinya. Ya, ini ingin diketahui apakah penggunaan alkohol dan rokok ini berpengaruh terhadap penggunaan narkotika atau tidak, dan juga ingin mengetahui peluang seseorang menggunakan narkotika berdasarkan penggunaan alkoholnya. Jadi yang ini nanti kita hitung odds rasionya. Kemudian yang ini kita hitung nanti kan ada, kalau X-nya lebih dari 2 maka nanti ada pengaruh simultan. Kemudian yang ini ada pengaruh parsial. Jadi nanti pengujiannya ada pengujian secara simultan, ada juga pengujian secara
kita cari pengaruh secara simultannya, yaitu hipotesis ujinya. Karena X-nya ada 1, maka di sini B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Tidak ada pengaruh penggunaan alkohol dan rokok terhadap penggunaan narkotika secara simultan atau bersama. Kemudian H1-nya minimal ada 1 yang tidak sama dengan 0. Minimal salah satu dari alkohol dan rokok ini berpengaruh terhadap penggunaan narkotika. Nah, siapkan datanya dalam format Excel lagi, kemudian ganti yang ya dan tidaknya menjadi 1 dan 0 masing-masing untuk yang alkohol dan rokok dan juga narkotika. Jadi sesuaikan datanya. Jadi yang ini adalah kolom pertama, yang ini kolom kedua. Kolom pertama tadi menggunakan alkohol, dia menggunakan rokok dan juga menggunakan narkotika dan seterusnya. Sama nanti setelah Anda save dalam format CSV, kita panggil ke dalam R software-nya. Cara manggil R software-nya sama. Import data cell, kemudian Excel, cari lagi filenya ada di mana yang sudah Anda input. Seperti ini. Kemudian import. Oke, nanti akan muncul seperti ini, sama. Itu datanya sudah kita panggil. Jadi yang ini sama seperti biasa, dia otomatis muncul dari import data files. Kemudian sama seperti tadi, kita akan membentuk dalam bentuk tabel kontingensi terlebih dahulu. Jadi jumlah berdasarkan alkohol dan rokok dan narkotika. Datanya dari nama file yang Anda tuliskan. Sini. Saya tulisnya narkotika. Kemudian kalau kita run di dalam R software-nya, seperti ini. Kemudian tinggal kita lakukan analisis regresinya. Analisis regresi ini binom, multi, generalized, ini bebas yang ini ya. Kalau di sini maksudnya adalah regresi binomial atau logistik biner dari yang multiple, X-nya lebih dari 1. Narkotika, penggunaan narkotika berdasarkan penggunaan alkohol dan rokok. Kemudian family-nya, distribusinya binomial atau link function-nya adalah logit, datanya adalah data narkotik, kemudian weights-nya dari jumlah yang di sini. Tinggal nanti Anda tuliskan sintaknya, di-run lagi di dalam R software. Kemudian panggil hasilnya pakai summary lagi. Nanti akan muncul output-outputnya. Sama seperti tadi ya, hasil dari outputnya hanya saja di sini nanti akan muncul karena X-nya lebih dari 1, maka estimasinya juga akan ada B1 dan B2. Nanti di sini akan diperoleh persamaan regresinya peluang seseorang siswa menggunakan narkotika berdasarkan penggunaan alkohol dan rokok. Ini dari estimate di sini. Kemudian persamaan regresi yang linearnya untuk logit adalah tidak ada pangkat E-nya ya, minus 5, sekian. Oh, yang ini harusnya tidak ada E-nya. Minus 3,7. Nanti dikoreksi ya. Jadi kalau persamaannya yang linear itu langsung dalam bentuk A plus B. Tidak ada E pangkatnya. Nah, di PowerPoint saya agak keliru. Tidak dihapus E pangkatnya. Nanti silahkan diperbaiki E-nya, coret. Jadi langsung A ditambah dengan B1X1 ditambah B2 X2. Kemudian untuk uji signifikansinya, karena ini adalah uji simultan, maka kita akan menggunakan likelihood ratio test.
menggunakan likelihood ratio testnya. Tadi sintaknya sebentar. Ini karena kita menguji simultan, library LM testnya dipanggil. Kalau yang package LM testnya belum terinstall, silahkan diinstal dulu LM testnya, kemudian baru kita gunakan function likelihood ratio test dari pemodelan regresinya di sini. Jadi minimum down multi itu adalah hasil regresi di sini. Lanjutan. Kalau ada LM testnya yang belum terinstall, silahkan diinstal dulu. Kemudian panggil atau aktifkan dengan library. Selanjutnya kita run. Nah, sudah diperoleh ini likelihood ratio testnya untuk pengujian secara simultan. Sama kriterianya kita bandingkan nilai p-value-nya apakah lebih kecil dari alpha atau tidak. Ini adalah nilai dari statistik deviance atau likelihood ratio testnya. Jadi kesimpulannya, ini sekali lagi tidak ada E-nya ya, langsung A alpha ditambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2. Kriteria ujinya tolak nol jika p-value lebih kecil dari alpha dari statistik deviance. Karena pengujiannya kita baru pengujian simultan. Jadi bukan dilihat dari yang ini. Kalau ini nanti digunakan untuk pengujian parsial. Selain nanti kita menggunakan ANOVA. Jadi lihat di sini p-value-nya. Ini adalah statistik deviance-nya atau likelihood ratio test-nya, ternyata nilainya jauh lebih kecil dari alpha sehingga H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh penggunaan alkohol dan rokok terhadap penggunaan narkotika secara simultan atau secara bersama. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui masing-masing berpengaruh atau tidak. Si penggunaan alkohol ini berpengaruh atau tidak terhadap penggunaan narkotika. Yang rokok juga berpengaruh atau tidak terhadap penggunaan narkotika. Artinya kita akan melakukan pengujian secara parsial. Sehingga hipotesisnya juga tergantung dari variabel mana yang kita uji atau perubahan mana yang kita uji. Ini penggunaan alkohol berarti hipotesisnya masing-masing. Kemudian penggunaan rokok juga hipotesisnya adalah ini. Kemudian untuk uji parsial kita gunakan package car. Jadi kalau di laptop atau di komputernya masing-masing belum ada package car-nya, silahkan diinstal dulu. Kemudian panggil aktifkan menggunakan library car. Baru ANOVA. ANOVA. Tadi binom multi itu dari hasil pemodelan, kita menggunakan pengujian tipe 2. Kemudian tesnya menggunakan WOLT. Seperti ini ya, kalau misalnya kita run dalam software-nya, nanti akan diperoleh nilai pengujian secara parsialnya. Seperti ini. Jadi ini adalah statistik ujinya. Kemudian p-value-nya bandingkan dengan alpha 5%. Masing-masing yang ini lebih kecil dari alpha 5%, berarti H0 yang untuk alkohol ditolak. Kemudian yang ini juga sama, kurang dari 2,2 kali 10 pangkat minus 16, juga lebih kecil dari 5%. Artinya H0 untuk penggunaan rokok juga ditolak. Sehingga kita punya kesimpulan bahwa terdapat pengaruh penggunaan alkohol terhadap penggunaan narkotika dan terdapat pengaruh penggunaan rokok terhadap penggunaan narkotika. Nah, selanjutnya kita akan mencari peluang seorang siswa menggunakan narkotika berdasarkan penggunaan alkohol dan rokok. Artinya kita akan mencari nilai odds rasionya. Jadi tinggal sama gunakan library questionnaire, kemudian odds rasio dari pemodelan yang sudah diperolehnya. Nanti akan diperoleh odds masing-masing di sini. Kita coba run di dalam R software-nya ya. Library questionnaire, kemudian odds rasio dari binom multi. Oke, run. Ini output yang sama. Ini odds rasio untuk yang menggunakan alkohol, yang ini odds rasio yang menggunakan rokok. Artinya, peluang siswa menggunakan narkotika bagi yang menggunakan alkohol adalah 19,8 kali
dibandingkan siswa yang tidak menggunakan alkohol. Kemudian yang ini, peluang siswa menggunakan narkotika bagi yang menggunakan rokok adalah 17 kali 2,5 kali dibanding 17,2515 kali dibandingkan siswa yang tidak menggunakan rokok. Nah, selanjutnya tinggal kita cari apakah model persamaan regresi tadi sudah fit dengan data yang kita miliki atau tidak menggunakan uji goodness of fit-nya. Nah, uji goodness of fit kita menggunakan package resources selection. Jadi nanti silahkan install dulu package resources selection-nya, kemudian aktifkan library. Nanti kita menggunakan uji Hosmer dan Lemeshow goodness of fit. Kita run di dalam software-nya. Boleh nilai statistik goodness of fit-nya adalah 109,28, degrees of freedom-nya 2, dan p-value-nya lebih kecil dari alpha. Artinya K0-nya ditolak sehingga model yang kita miliki itu belum cocok atau belum fit dengan data yang diamati. Nah, ini adalah praktikum kita di pertemuan ketiga. Nanti ada latihan yang harus dikerjakan. Silahkan ikuti instruksi dari Akang Teteh di laboratoriumnya, Akang Teteh asisten labnya. Mungkin sampai di sini pembelajaran yang bisa saya sampaikan melalui video kali ini di pertemuan hari ini. Saya sampaikan terima kasih. Jangan lupa dikerjakan latihannya. Jangan lupa dicoba setiap praktikum yang tadi sudah saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.